Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmat lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Kali ini di keheningan ba'da subuh kita akan mencoba merenungkan apa yang akan kita lakukan terkait dengan masalah hal yang penting, yakni suksesi di negeri ini yang tidak lama lagi ya kita akan menyelenggarakan pemilu raya di bulan Februari, kalau tidak salah tanggal 14 Februari, Rabu Legi, setelah Hari Anggoro Kasih Selasa Kliwon. Mengapa saya sebutkan hal-hal semacam ini? Karena ada satu yang nampaknya telah direncanakan terkait dengan masalah kemistisan pemilu. Ini bisa kita pahami pola-pola kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, terutama Presiden Jokowi, terkait dengan nilai-nilai mistis yang dipercayainya. Jadi kemarin hari ini adalah Jumat Pon. Kemarin adalah Kamis Pahing. Kemudian sebelum Kamis Pahing adalah Rebo Legi. Sebelum Rebo Legi adalah Selasa Kliwon. Sebelum Selasa Kliwon adalah Senin Wage. Ya, Senin Wage. Senin Wage saya wagian. Kemudian Selasa Kliwon Anggoro Kasih. Kemudian Rabu Legi, Kamis Pahing kemarin hari sakral dari keistimewaan Yogyakarta, dan sekarang adalah Jumat Pon. Jadi kalau dihitung-hitung Rabu Legi itu 1/8 lagi dari Rabu kemarin, ya, dari Rabu Legi kemarin. Nah, mengapa saya sampaikan hal demikian? Ini juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais, bahwa kita banyak-banyak berdoa untuk keselamatan bangsa Indonesia, dan kita mencoba memahami konstelasi yang ada, karena ini kaitannya dengan juga kadang-kadang kita harus berhadapan dengan apa yang disebutkan dalam surat Al-Falaq, itu dengan kejahatan yang dibuat oleh makhluk Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Jadi itu fakta bahwa ada kejahatan-kejahatan dari makhluk hidup atau makhluk lain yang memang dikerjakan oleh dengan meniup-niup puhul, istilahnya begitu ya, meniup puhul. Jadi ingat film-film apa itu, film-film guna-guna dan sebagainya, itu kan spontan itu. Nah, kita memahami untuk bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan syar'i kita, sesuai dengan akidah kita, tetapi memang ada mereka itu melakukan sesuatu sesuai dengan kaidah-kaidah yang mereka lakukan. Ya, kalau tentu saja kalau mereka melakukannya dengan iman, ya tentu saja dia akan melakukan hal-hal semacam itu. Tapi kita pahami bahwa mereka memang pola pikirnya begitu. Jadi saya lihat, saya sudah upload juga di channel saya itu, saya heran. Kok orang kumpul bawa tanah untuk membuka IKN itu justru bukan pada hari libur atau bukan hari yang kemungkinan
bisa libur. Justru di malam Selasa Anggoro Kasih, malam Selasa Kliwon di calon IKN. Ini kalau tidak ada hitungan-hitungan mistis, tentu saja akan melakukan hitungan-hitungan kalender kerja tentunya. Tetapi ini justru malam Anggoro Kasih mereka kumpul. Nah, malam Anggoro Kasih ini atau malam Selasa Kliwon, kalau dalam Selasa itu harinya, Kliwon itu pasarannya, Selasa Kliwon itu dikenal sebagai Anggoro Kasih, dan ini adalah malam penuh mistis. Malam penuh mistis bagi orang yang mempercayai hal itu, Primbon Jawa terutama. Nah, kita lihat semacam itu. Lantas, apa hubungannya dengan pemilu? Tentu saja apa yang sudah dilakukan, ingin mendapatkan dukungan dan sebagainya. Karena saya yakin itu kaitan dengan mistis, maka apa yang dilakukan selanjutnya pun harus dengan mistis. Nah, maka pemilu salah satu cara untuk melanggengkan IKN adalah mempertahankan kekuasaan melalui pemilu, ya kan? Nah, oleh karena itu pemilu pun dirancang agar sesuai dengan mistis-mistis yang dipercayainya. Nah, jatuhlah kalau saya lihat 14 Februari itu pemilu. Orang mungkin akan ngertinya hari Valentine, hari kasih sayang kita pemilu. Tidak, hari 14 Februari 2024 itu jatuh pada hari Rabu Legi. Nah, Rabu itu hari keberuntungan dari Jokowi, yang akhirnya adalah Rebo Pon. Memang bukan Rebo Pon, tapi itu Rebo Legi. Mengapa diambil Rebo Legi bukan Rebo Pon? Karena memang Rebo Legi itu berdampingan dengan Selasa Kliwon, ya, berdampingan dengan hari Anggoro Kasih, hari atau nafsu yang kita katakan sebagai penuh mistis, di mana para lelembut, demit dan sebagainya itu mudah digerakkan. Ya itu, jadi kalau dalam analisa pikiran saya, malam Anggoro Kasih atau hari Selasa Kliwonnya itu dedemit dikumpulkan, digerakkan untuk menggerakkan monggo ini untuk waswisupi sudurinas, ya. Kemudian agar hari Selasa, hari Rabu Leginya akan menguntungkan Jokowi, ya. Jadi kalau kita lihat kelihatannya rancangan hari pemilu itu kaitannya dengan keberuntungan Jokowi. Sayangnya keinginan Jokowi untuk bisa maju lagi ditolak oleh PDIP. Ini makanya apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan bahwa PDIP menjaga demokrasi, ini kita beruntung juga, sehingga pola mistis yang mereka harapkan bisa juga mendapat kemenangan jadi hancur, ya kan? Itu dengan ditolaknya oleh 3 kali, maju 3 kali, sehingga yang maju adalah bukan Jokowi. Jadi keberuntungan Jokowi sudah terhambat dengan hari yang ditentukan 14 Februari, tetapi Jokowi tidak berhasil untuk tampil sebagai calon. Nah, bagaimana mendapatkan keberuntungan lagi? Keberuntungannya adalah bagaimana kelompok mistis ini harus merancang pengganti. Nah, siapa? Nah, kebetulan yang sedang umur keberuntungan adalah Gibran. Gibran dengan neptu yang dia memiliki keberuntungan umur di umur 31 sampai 42 menurut frame
frame mereka. Saya bicara dengan frame mereka agar kita paham. Nah, keberuntungan Gibran di 31 sampai 42. Nah, now adalah saatnya untuk memajukan Gibran. Kalau nanti sudah di luar 42, misalnya ini umur Gibran katakanlah 37, ya kan? 5 tahun lagi sudah 42, sudah keperanan, sudah terlewat, itu bisa berapi, ya, bisa berapi. Nah, dalam kepercayaan mereka tentunya. Sekali lagi ini adalah dalam frame kepercayaan mistis Primbon. Nah, oleh karena itu ya bagaimanapun juga yang diajukan, nah ini usia yang harus kita perjuangkan Gibran maju. Nah, itu sehingga dengan MK yang sudah mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran etika berat, itu tetap dilakukan. Nah, ini satu hal yang terkait dengan mistis. Jadi kalau menurut saya, sekali lagi memahami pola pikir mereka, dan kita harus melakukan sesuatu dengan usaha-usaha yang kita lakukan, yang disarankan oleh Pak Amin Rais waktu kami pengajian itu kan banyak-banyak berdoa untuk Indonesia. Nah, 1/8 lagi itu terjadi, dan banyak hal yang harus dikerjakan. Banyak yang akan dikerjakan hal-hal ini. Tentu saja kita harus menjaga diri kita dengan akidah kita, dengan doa-doa kita. Dan alhamdulillah kita masuknya di bulan Rajab. Bulan Rajab di mana kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna fi Ramadan. Pemilu jatuhnya di bulan Ruah. Ruah itu artinya berlimpah, berruah, limpah ruah, ya. Berlimpah. Nah, harapan adalah berlimpah kesuksesan. Namun tentu saja dengan kekuatan mistis yang mereka rencanakan, kita mempersiapkan kekuatan akidah, kekuatan doa, kekuatan zikir, agar kita tidak mudah dikipas-kipas oleh mereka yang yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Jadi banyak loh nanti tim sukses mereka minal jinnati wanas, dari jin dan manusia. Itulah yang perlu kami sampaikan. Jadi kita cerdas, kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan akidah, dengan juga memahami konstelasi pemikiran mereka. Jadi pemilu 14 Februari bukanlah karena terkait dengan Valentine Day, tapi terkait dengan Hari Rabu Legi, yang merupakan Rabu adalah keberuntungan Jokowi. Dan kenapa ngambil Legi bukan Rabu Pon, ya? Karena itu berdampingan dengan Hari Selasa Kliwon, Hari Anggoro Kasih, di mana kekuatan mistis banyak digerakkan. So, wasta'in billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah dengan zikir, doa, sholawat, dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.